Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama dalam rangka tawassul bil haqq wa tawassul bis sabar. Selawat serta taslim kita aturkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan yang lurus ini. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kajian kita, mari kita buka surah Al-Maidah surah kelima ayat 78 sampai dengan ayat 81. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 78 sampai dengan ayat 81. Yakni ayat ini berkaitan dengan laknat Allah terhadap Bani Israil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-78, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam, lewat lisan Daud dan Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena kedurhakaan mereka dan mereka telah melampaui batas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lu'ina. Karena memang menggunakan sirah majhul, karena yang sudah pasti yang melaknat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengatakan la'anallahu alladzina kafaru? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan sirah majhul dia memiliki arti yang lebih umum. Artinya penjelasan bahwa laknat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil ini itu tidak khusus hanya untuk Bani Israil. Tapi nantinya siapapun yang melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Bani Israil yang menyebabkan laknat Allah di dalam ayat ini,
mereka pun juga akan terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni laknat yakni tardun min rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil, yakni lewat lisan Daud, artinya laknat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Daud alaihissalam, yakni Az-Zabur. Kemudian laknat ini pula tertulis lagi di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalam, yaitu dalam kitab Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Apa yang menyebabkan laknat tersebut? Apa yang menyebabkan Bani Israil yang divonis oleh Allah kafir ini, lalu kemudian di samping itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan apa yang mereka lakukan? Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Penyebab laknat tersebut adalah bima asau. Pada bima disebut bab sababiyah. Artinya yang menunjukkan sebab. Laknat yang Allah berikan tadi, mereka dikatakan oleh Allah terlaknat dengan sebab ma'asau, perbuatan maksiat, perbuatan durhaka yang telah mereka lakukan. Di samping itu, bukan hanya sekedar perbuatan maksiat yang mereka lakukan, tetapi wakanu yaqtadun, perbuatan mereka, perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan ini sudah jauh melampaui batas. Sudah melampaui batas kewenangan manusia. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah belum menyebutkan di dalam ayat ini kedurhakaan atau penyebab laknat tersebut, kedurhakaan yang mereka lakukan atau maksiat yang mereka lakukan yang melampaui batas menurut Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa kedurhakaan yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan yang melampaui batas itu kemudian tidak ada yang peduli di kalangan mereka. Maka tambahlah kedurhakaan mereka. Maka pada ayat yang ke-79 Allah terangkan itu, qalu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Di samping kemaksiatan kedurhakaan yang sudah kelewat batas yang dilakukan oleh mereka, juga mereka la yatanahun. Tidak mengatakan yanhaun, tapi tanahun bermakna saling. Ya, ala wazni tafa'ala yatafa'al bermakna saling. Mereka tidak saling mencegah. Mereka tidak saling menahan, tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar fa'aluhu yang telah mereka lakukan. Kemaksiatan yang telah mereka lakukan, kemaksiatan yang melampaui batas tadi yang disebutkan oleh Allah di atas itu, mereka saling membiarkan. Tidak ada yang mengkritisi kemungkaran, tidak ada yang mengkritisi kebatilan yang terjadi di kalangan Bani Israil itu. Saling membiarkan. Saling membiarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa labissa ma kanu yaf'alun. Sungguh amat buruklah perbuatan yang telah mereka lakukan itu. Orang kafir di kalangan Bani Israil sudah melakukan kemaksiatan. Tapi secara umum Bani Israil itu membiarkan perbuatan tersebut. Artinya orang-orang yang paham, orang yang tahu yang ada di negeri itu bahwa
kemaksiatan, kedurhakaan yang dilakukan oleh Bani Israel, oleh orang-orang kafir tadi, tidak ada yang mengkritisi. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke situ, jadi kalau kita melihat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan membiarkan kemungkaran, perbuatan membiarkan kemaksiatan tanpa mengkritisinya, tanpa menegurnya, tanpa mengatakan itu adalah sebuah kebatilan, itu adalah sama dengan mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang sudah tahu bahwa itu sebuah kemaksiatan, lalu dia diam, tidak mengatakan maksiat itu sebagai maksiat, tidak mengatakan yang batil itu sebagai batil, ini sangat berbahaya. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang sesungguhnya yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti adalah metodologi dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau tidak saja mengajak dakwah, mengajak kepada kebenaran, tidak saja mengajak kepada al-haq, tapi juga beliau mengkritisi tentang al-batil. Dia terangkan pula yang batil-batil itu ini, yang hak itu ini. Ketika kebatilan dilakukan akan membuat seperti ini. Nah, itu diterangkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat Allah di ayat 78 tadi Allah sudah ingatkan kita di situ tentang kebatilan yang terjadi atau yang berlaku di kalangan Bani Israel, yakni kebatilan kemaksiatan yang mereka lakukan, yakni kemaksiatan yang sudah melampaui batas. Lalu pertanyaannya, kemaksiatan dan kebatilan apa yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga turun laknat Allah Subhanahu wa taala tadi? Memang di dalam ayat itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi coba kita buka yang ada di surah At-Taubah ayat 31. Itulah pelanggarannya Bani Israel. Salah satu dari pelanggaran Bani Israel adalah yang disebutkan oleh Allah di surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 31. Yaitu ketika mereka meninggalkan Taurat. Sehingga diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Artinya, jangan engkau menganggap ayat-ayat Allah itu kamu tukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kamu tinggalkan ayat-ayatku, ayat Taurat yang ada, lalu kamu ganti dengan materi dunia yang kalian ingin cari atau dengan aturan lain yang kalian ingin cari. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan terbesar, pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh Bani Israel yang kemudian disebut oleh Allah di situ wa kanu ya'tadun adalah ketika mereka melakukan ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Inilah pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh Bani Israel yang kemudian pelanggaran ini didiamkan oleh para pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh agama mereka pada masa itu yang kemudian Allah sebutkan la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Ini perbuatan yang melanggar yang disebut oleh Allah maksiat wa kanu ya'tadun yang melampaui batas kewenangan, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yakni ketika Bani Israel mengambil ahbarahum, ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh agama mereka, wa ruhbanahum dan para ahli ibadah atau
pembesar-pembesar tokoh-tokoh masyarakat mereka arbaban min dunillah. Dalam terjemahan yang diartikan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Saya minta jangan lagi Rob itu diartikan Tuhan. Karena kata Tuhan itu benda. Kata Tuhan itu dari Hindu. Maka ini Quran kita sendiri itu terjemahan Quran apalagi bahasa Indonesia kita banyak pengaruh bahasa kemusyrikan. Kata Tuhan itu istilahnya orang Buddha dan orang Hindu. Yang dimaksud patung. Sesembahan mereka. Maka kata Rob itu mari kita kembalikan kepada bagaimana orang Arab mengartikan. Di dalam bahasa Arab, Rob diartikan adalah Al-Mudabbir. Allah juga menerangkan dirinya dalam Quran di samping ada bermakna Al-Mudabbir juga mempunyai arti Al-Khaliq, bisa juga bermakna Al-Khaliq, bisa juga bermakna Al-Malik. Banyak pengertiannya. Allah sebut dirinya sebagai Rabb. Nah, karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu mereka telah menjadikan para ulama, tokoh-tokoh agama mereka, waruhbanahum dan ruhban, jadi pembesar-pembesar mereka tadi, arbaban min dunillah, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Arbab jamak dari kata Rabb. Sesembahan-sesembahan selain Allah. Pengatur selain Allah. Begitu juga wal Masih ibnu Maryam. Begitu juga mereka terhadap Al-Masih bin Maryam, mereka pun juga menganggap dia adalah putra Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal tidaklah mereka diperintah untuk mengabdi kecuali kepada ilaha wahida, sesembahan yang maha tunggal yang berhak diibadahi yakni Allah tadi. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, subhanahu amma yusyrikun. Sungguh Dia maha suci dari apa yang mereka sekutukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ujung ayat tadi, subhanahu amma yusyrikun. Allah memvonis Bani Israel yang telah menjadikan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat mereka tadi sebagai sesembahan selain Allah tadi, divonis oleh Allah bahwa mereka telah melakukan kemusyrikan. Tuh. Yang kedua, Allah memvonis Bani Israel di sini bahwa Bani Israel telah mengangkat pengatur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa Bani Israel dalam ayat ini telah melanggar kalimat la ilaha illallah. Nah, jangan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada ayat ini yang biasanya ada terjemahannya seperti itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerangkan makna ayat ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi dan Imam serta Imam Ad-Darqutni dengan sanad hasan li ghairihi, kalau yang lewat Imam Tirmidzi itu dhaif riwayatannya, tapi dengan dibantu dari 3 jalur maka sanadnya menjadi hasan li ghairihi. Bernarasumber dari sahabat Adi bin Asim radhiyallahu an tentang makna ayat ini. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Adi bin Hatim, dan dia adalah dulunya mantan pendeta Yahudi, atau ada menyebutnya Nasara, terlepas para Nasara atau Yahudi, protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami dikatakan dalam ayat ini menjadikan Allah itu sebagai selain akhbar dan ruhban, tokoh-tokoh masyarakat kami tadi sebagai sesembahan selain Allah. Lalu kenapa di dalam ayat ini kami disebut musyrik? Padahal kami tidak pernah beribadah kepada mereka.
Yang dimaksudkan beribadah oleh mereka di sini, kami tidak pernah rukuk, kami tidak pernah sujud kepada mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya, memberi jawaban dengan pertanyaan, afala yahilluna ma harramallahu fatukrimun? Qala bala. Afala yuharrimuna ma ahallallahu fatahillun? Qala bala. Faqal tilka ibadatuhum. Rasulullah balik bertanya kepada Adi bin Hatim, bukankah kalau dulu mereka menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, lalu kalian pun juga ikut mengatakan halal? Lalu kalau mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu kalian juga ikut mengatakan haram, maka sahabat Adi bin Hatim mengatakan, iya, begitulah wahai Rasulullah. Lalu apa jawaban Nabi? Tilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud bahwa kalian beribadah kepada mereka. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu permasalahannya berarti di sini ada persoalan hukum. Persoalan hukum. Yang dilanggar oleh Bani Israel adalah ketika para pembesar, para tokoh masyarakatnya membuatkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka terima aturan tersebut, maka itulah kemudian Allah sebut mereka telah melakukan kemusyrikan. Inilah pelanggarannya, pelanggaran besar yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka kemudian menyingkirkan kitabullah, mereka menyingkirkan Taurat, makanya Allah katakan kepada mereka, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Mereka singkirkan Taurat, mereka singkirkan ayat-ayat Allah pada saat itu. Mereka tidak menggunakan Taurat yang merupakan itu adalah kitab yang wajib mereka jalankan, laksanakan dalam hidup dan kehidupan sehari mereka. Lalu mereka bertindak mengganti hukum Allah ini, memilih orang-orang di masyarakatnya, meminta kepada tokoh-tokoh agama, pembesar-pembesar di masyarakatnya, agar mereka yang merumuskan aturan hukum yang akan mereka patuhi. Dan itulah yang terjadi. Nah, sehingga ketika mereka ini yang membuat hukum, membuat aturan, yang terjadi kemudian penghalalan terhadap apa yang Allah haramkan, dan sebaliknya pengharaman terhadap apa yang Allah telah halalkan. Itu yang terjadi. Lalu kemudian mereka mengikuti apa yang dibuat oleh mereka, oleh pembesar-pembesarnya tadi, maka dianggaplah oleh Allah Subhanahu wa taala para tokoh-tokoh masyarakat mereka itu sebagai arbaban min dunillah. Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita seperti itu enggak? Hadirin, kondisi kita seperti itu enggak kira-kira? Atau tidak? Enggak. Persis kayak makanya Allah mengatakan tadi lu'inu. Kan sama itu dengan kondisi kita sekarang. Al-Quran, kitabullah ditinggal, ya, kemudian hadis ditinggal, lalu milih orang-orang yang duduk di PR untuk membuat aturan, lalu kita taati aturan itu. Kan sama tuh. Kan sama, apa bedanya itu? Ya, persis ini. Ya, nanti kita baru bicara solusi. Ya, ya, ayatnya sudah ada nanti. Ya, gitu. Ya, di ayat ini sudah diterangkan nanti oleh Allah, solusinya sudah ada. Ya, jadi ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini permasalahan yang begini yang harus kita terangkan. Masyarakat kita ini banyak yang nggak tahu masalah begini. Padahal inilah kemusyrikan nasional yang terjadi di Indonesia. Ketika Al-Quran ditinggal, ketika hadis ditinggal,
Quran diganti Undang-Undang Dasar Pancasila, habis diganti dengan KUHP. Ini yang terjadi. Ya, persis sama itu. Nah, makanya kalau saya katakan bahwa bangsa Indonesia itu kitab sucinya itu KUHP. Itu kitab suci. Jadi kalau tanya kitab suci bangsa Indonesia apa? KUHP. Bukan Al-Quran. Karena Al-Quran nggak mau dipakai di negeri ini. Al-Quran di negeri ini cukup dijadikan musabaqah tilawatil Quran. Tingkat nasional cukup. Itu digalakkan sekarang mulai dari tingkat RT sampai tingkat nasional. Kalau perlu internasional. Itu yang digalakkan. Jadi Al-Quran disamakan dengan sepak bola. Ya kan? Kalau Quran hanya pakai bahasa Arab, musabaqah. Kalau sepak bola disebut apa? Kompetisi. Sama saja. Ya. Musabaqah juga. Ya. Sama akhirnya. Maka ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi pernah mengadu kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ketika kaum Quraisy dulu menganggap remeh ayat-ayat Allah, Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, kaumku menganggap remeh Quran ini. Dianggap ayat-ayatmu ini ayat-ayat yang tidak berguna. Sama dengan kita juga. Al-Quran hanya kita jadikan hiasan dinding. Ya. Dianggap paling bertakwa kalau di rumahnya paling banyak kaligrafinya. Ya. Dianggap masjidnya paling makmur kalau sekeliling masjidnya penuh dengan kaligrafi. Begitu. Dianggap sudah bertakwa kalau di kantornya ada terjemahan Quran, padahal nggak pernah dibuka. Dianggap sudah bertakwa kalau di sakunya ada Quran kecil kemana-mana. Padahal Quran kecil ada di saku tapi korupsi juga. Sama saja. Gitu. Yang ditangkap kasus sapi kemarin itu ada Qurannya di sakunya itu, Pak. Gak lepas Qurannya itu ada. Tapi kasus sapi kena. Jangan dianggap itu gak benar, benar. Ada ditutup-tutupi aja. Malah kalau saya mau bongkar lebih tajam lagi. Cuman saya nggak mau bongkar. Ya, yang mau tahu nanti cara pribadi. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasus inilah yang kita hadapi. Quran di negeri ini seperti itu. Jadi hanya ditaruh di masjid, hanya ditaruh di musola. Quran tidak boleh bicara. Hadis tidak boleh bicara di gedung-gedung pemerintahan. Apalagi di gedung DPR diharamkan bawa ayat Quran kalau sekarang. Makanya coba, mana ada anggota DPR mengawali dengan ayat-ayat Quran yang berbicara. Paling Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tambah pengaruhnya orang kafir masuk ke dalam dirinya nggak terasa. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala inilah. Jadi, kalau begitu penyakit Bani Israel yang menyebabkan turunnya laknat itu sudah ada di kita. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini itulah yang melanda kita dan persis apa yang dikatakan oleh Allah di surah An-Nisa ayat 60. Ya. Di surah An-Nisa ayat 60, surah keempat ayat 60, Allah sudah mengingatkan kepada Nabi. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad? Ya, walaupun ujungnya ayat ini nanti terus disebutkan munafikun oleh Allah. Ya. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang menyangka, yazunnun,
Syekh Fauzan Al-Fauzani rahimahullah di dalam kitab tauhidnya mengingatkan kita bahwa Allah menggunakan kata yang umum di dalam ayat ini itu mempunyai arti penolakan iman terhadap pelaku yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Tidakkah engkau perhatikan orang yang mengira bahwa diri mereka beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan juga mereka mengatakan beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan sebelumnya, tapi di dalam permasalahan menyelesaikan perkara di antara mereka dalam kehidupannya, yuriduna ayyata'akamu ila taghut. Tapi mereka menyelesaikan permasalahan di kalangan mereka dengan menggunakan hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. At-taghut di dalam ini bermakna al-ahkam bi ghairi ma anzalallah. Hukum-hukum yang bukan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru ayakfuru bihi, padahal mereka sudah diperintahkan agar mereka mengingkari, mengkufuri undang-undang hukum selain hukum Allah, di mana perintah Allah itu ada di dalam surah 14 atau surah An-Nahl ayat 36 itu, atau di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu. Famayakfur bit-taghut wa yu'min billah, yang merupakan rukun la ilaha illallah. Kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Itu rukunnya la ilaha illallah. Kalau ini tidak ada, maka la ilaha illallahnya tidak ada. La ilaha illallahnya tidak ada, berarti dia belum muslim. Walaupun ngaku. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingatkan kita di situ tadi. Banyak. Jadi siapa di situ? Ya umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Berarti kan orang muslim gitu. Orang mengaku mukmin, orang yang mengaku muslim, karena mengaku beriman kepada Al-Quran. Tetapi kenyataannya kata Allah, di dalam menyelesaikan urusan permasalahan di kalangan mereka, baik urusan dunia, urusan duniawinya, permasalahan yang mereka hadapi tadi, bukannya diselesaikan dengan hukum yang Allah turunkan di dalam Quran tadi, tetapi mereka selesaikan dengan hukum buatan mereka. Mereka selesaikan dengan undang-undang selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemaksiatan yang disebutkan oleh Allah tadi, kemaksiatan yang melampaui batas. Melampaui batas kewenangan manusia. Kenapa? Perbuatan Bani Israel, perbuatan tokoh-tokoh Bani Israel tadi, dan perbuatan Bani Israel sendiri itu merampas hak Allah diberikan kepada manusia. Di sinilah yang disebutkan oleh Allah musyrik. Yang mestinya hak Allah yang membuat aturan, membuat undang-undang, dirampas, diturunkan dari Allah, diberikan kepada makhluk. Sama itu. Ya, nanti lihat di surah Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Ketahuilah bahwa keberhakan membuat aturan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan mengembalikan hak itu adalah bagian daripada ibadah kita. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah merintahkan agar kamu tidak hanya beribadah kecuali hanya kepadanya. Dengan ayat ini Allah menisbahkan, menerangkan kepada kita bahwa mengembalikan hukum itu, pengembalian hukum, pemasrahan pembuatan hukum kepada Allah itu adalah bagian daripada ibadah. Maka kalau ibadah ini diserahkan kepada selain Allah, itulah yang disebut musyrik. Makanya di dalam ayat ini Allah katakan, Bani Israel itu subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Musyrikun. Mereka Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan amma yusyrikun. Jadi kalau Allah menggunakan fi'il mudhari' atau isim fa'il, itu artinya vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bersangkutan itu betul-betul musyrik, bukan sekedar sebutan. Beda kalau Allah mengatakan asyraka, bisa jadi ada makna lain nanti, tidak masuk ke sana. Sama ketika Allah mengatakan sebenarnya kalimat kafara, di mana kafara belum tentu dia kafir keluar dari Islam, belum tentu.
Tapi kalau Allah mengatakan kafirun atau yakfurun, itu artinya keluar dari Islam. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menggunakan kata sifat. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel, makanya ketika kita membaca kisah-kisah yang semacam ini, ingat bahwa Al-Qur'an itu adalah hudan linnas, pedoman untuk kita. Kisah Al-Quran, cerita yang dikisahkan oleh Al-Quran tidak sama dengan cerita-cerita yang kita baca di buku-buku atau di cerita-cerita novel, tidak. Quran, apapun yang diceritakan oleh Al-Quran, itu pasti ada ibrahnya di sana. Pasti berisikan teguran-teguran, dan pasti apa yang dikisahkan Quran itu terus akan berlanjut apa yang dialami oleh manusia. Tentang Bani Israel pun juga demikian. Apalagi kalau kita bicara tentang kisah Fir'aun. Ya, kisah Fir'aun. Maka Fir'aunisme itu terus berlanjut sampai sekarang. Ya. Kita baca tentang kisah Lut. Ya, juga tetap berlanjut. Kita berbicara tentang kasus dakwah Nabi Ibrahim. Ya. Kaitannya dengan dakwah tauhid melawan kesyirikan juga terus berlanjut sampai sekarang. Ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi inilah yang harus kita kritisi. Jadi pelanggaran yang kita lakukan itu sudah sama dengan pelanggaran Bani Israel. Nah, permasalahannya sekarang, apakah kita kalau termasuk dalam kelompok la yatanahawna an munkarin? Nah, ini. Tidak saling mencegah atas perbuatan yang mereka lakukan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pun juga kita hampir sama, hampir semuanya kena illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taklid yang paling berbahaya itu adalah taklid kepada penguasa. Karena itu coba buka ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran yang dikritisi oleh Allah di situ adalah para taklid kepada penguasa. Bukan taklid kepada yang biasa kita kenal. Itu hanya kepada ajaran-ajaran agama yang istilahnya nambah-nambah perbuatan bidah dan itu juga tercela. Itu juga berbahaya. Tapi paling berbahaya itu adalah taklid kepada penguasa. Kenapa? Karena orang akan selalu menganggap penguasa itu benar. Orang sudah tahu salah tapi tidak berani karena penguasa memiliki kekuasaan. Ini. Penguasa memiliki power. Bisa berbuat apa yang dia inginkan. Sehingga banyak orang memilih dia. Sehingga terjadilah apa yang dikatakan oleh Allah tadi. La yatanahawna an munkar. Kenapa? Karena takut. Takut kepada kekuatan penguasa tadi. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masuk ke situ, tidak berbicara kemudian karena takut, ini juga kita kena laknat. Tinggal milih takut kepada Allah atau takut kepada penguasa. Kita berada dihadapkan di antara dua pilihan. Takut kepada Allah atau takut kepada penguasa yang zalim. Nah itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kalau kita lihat ayat Allah, ya, di beberapa ayat Allah itu yang kemudian disebut apa yang disebut dengan istilah nisapa bagi muqallid, ya, kepahitan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bertaklid, utamanya taklid kepada al-umara. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Jadi inilah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Bani Israel. Ketika kemudian menjadikan tokoh-tokoh masyarakatnya sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala di bumi. Arbaban min dunillah. Sebagai pengatur-pengatur tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Pembuat aturan, pembuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lanjutkan ayat ini, kita sesuaikan dengan kondisi kita, apa yang dialami dan dilakukan oleh Bani Israel, itu pula yang terjadi pada masyarakat kita hari ini.
Masyarakat kita hari ini, utamanya kita di negeri ini, menjauhkan Al-Quran dari diri mereka. Menjauhkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan tegas saya ingin mengatakan bahwa penguasa di negeri ini menyingkirkan Al-Quran dari percaturan kepemerintahan. Mereka tidak mau kalau Al-Quran dipakai. Mereka tidak mau kalau syariat Islam yang dipakai. Tidak mau. Maka jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka memang tidak mau seperti itu, maka mereka kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Nabiullah Musa alaihi salam. Fir'aun ketika kekuasaannya terancam karena memang tidak mau diganti aturannya dengan aturan yang dibawa oleh Nabi Musa, maka dia pun kemudian melakukan hal-hal yang sangat negatif. Fir'aun dengan sombongnya mengatakan ana rabbukumul a'la, yang juga sering kita salah artikan bahwa sayalah Tuhanmu. Fir'aun tidak pernah ngaku Tuhan pencipta. Fir'aun tidak pernah mengaku bahwa saya menciptakan langit dan bumi ini. Terbukti ketika diturunkan oleh Allah peringatan, seluruh air di tanah Fir'aun menjadi darah, diserbu hama belalang, diserbu hama kodok. Apa yang dia lakukan? Dia minta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah. Jadi dia mengakui ada Allah. Bukan tidak mungkin nggak ada Allah. Fir'aun ngaku Allah ada. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ingat di situ Fir'aun mengatakan Rob, saya pengatur tertinggi di negeri. Ana al-mudabbir. Saya penguasa tertinggi, aturanku yang paling tinggi di negeri ini. Tidak boleh ada aturan yang berjalan selain undang-undangku. Hatta Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa tidak boleh dijalankan di negeri ini. Siapa yang berani melanggar, siapa yang berani menentangku, maka di dalam beberapa kisah akan ditangkap, akan dipenjara, bahkan akan dibunuh. Dan itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Mereka mengejar Nabi Musa. Mereka menyiksa, membunuh para tukang sihir yang bertaubat. Karena sudah kembali kepada jalan yang benar. Dan itulah yang terjadi. Sampai hari ini pun juga demikian. Orang-orang yang ingin meluruskan kembali bahwa jangan jika aturan Allah ini kembali kita pakai, aturan Allah ini yang kita pakai, kembali kepada Quran, kembali kepada syariat, justru orang-orang ini akan dinabi musakan. Sudah terlalu banyak jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditangkapi. Sekarang sudah lebih dari 600. Penjara penuh. Dari 600 itu sudah hampir 50 orang yang dibunuh. Baik yang lewat persidangan maupun yang tanpa persidangan, eksekusi di tempat, lalu kemudian diberitakan tembak-menembak. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi sudah persis Fir'aun yang berjalan. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya. Maka kita sebagai seorang muslim tentu kita tidak rela dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mendingan disiksa oleh penguasa daripada disiksa oleh Allah. Saya pribadi begitu, nggak tahu kalau antum semuanya. Milih yang mana? Gitu. Milih akrab dengan penguasa atau milih akrab dengan Allah? Karena nggak mungkin dua-duanya. Kecuali kalau yang berjalan ulul amri minkum, baru itu berjalan. Tapi kalau bukan ulul amri minkum, tidak akan bisa. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sering mengatakan di depan kawan-kawan, minimal kita ini jadi jimatlah dalam tanda kutip. Menahan laknat Allah turun, menahan azab yang merata untuk turun. Karena selama kita masih berbicara mengkritisi kebatilan, mengatakan yang hak lalu mengkritisi yang batil ini, insya Allah Allah belum menurunkan azab yang merata untuk seluruhnya. Masih dipilih-pilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena begitulah yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim di bab Asyrafus Sa'ah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menurunkan bala azab kepada satu kaum yang durhaka, Allah melihat apakah masih ada di tengah-tengah kaum itu atau di tengah masyarakat itu orang yang mendakwakan al-haq dan mengkritisi kebatilan yang merata yang dilakukan oleh kaum di situ. Kalau masih ada, maka azab neraka itu masih ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah tidak ada, maka bencana itu akan turun. Karena itu jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang-orang yang sudah mendakwakan kebenaran ini, mengkritisi kebatilan ini nanti habis ditangkap semua, tunggulah saat itu. Pantazirista Indonesia ini bisa buyar. Jadi sebenarnya jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, para dai, para orang-orang yang dinabi Musakan oleh Fir'aunnya Indonesia ini, itu sebenarnya tidak mau kalau Indonesia ini tinggal nama. Kita tidak ingin di wilayah Indonesia ini terpampang, nggak tahu berapa puluh tahun yang akan datang tertulis di sini dulu pernah ada NKRI. Ya. Kita tidak mau seperti itu. Tapi kalau tidak mau mendengar omongan para dai-dai yang lurus yang menerangkan kebenaran ini, bisa jadi itu terjadi. Entah berapa puluh atau ratusan tahun yang akan datang bisa terjadi ada tulisan di sini dulu pernah ada NKRI. Jadi kalau kita dikatakan bahwa kita ini anti Indonesia, tidak, justru salah. Justru Anda sebenarnya yang anti itu. Karena dengan mengatur Indonesia ini dengan aturan yang bukan aturan Allah, itu artinya Anda minta supaya Indonesia ini diturunkan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi faktanya dibalik, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita perhatikan. Nah, karena itu kita nggak boleh berhenti. Harus kita melaksanakan apa yang dikitabkan oleh Allah di dalam surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus ada tetap orang-orang yang berbicara seperti ini. Orang-orang yang berdakwah, tapi betul-betul berdakwah. Ya'muruna bil ma'ruf, mengatakan yang hak, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Yang batil juga dikatakan batil. Kebanyakan kita, betul banyak dai sekarang, apalagi di TV bermunculan dai. Tapi jadi masalahnya kalau saya katakan, yang banyak kita di ini itu adalah dai-dai Indonesia, bukan dai Islam. Jadi yang selalu diperlukan bagaimana Islam ini disesuaikan dengan keindonesiaan, bukan Indonesia yang harus menyesuaikan diri dengan Islam. Itu dai-dai Indonesia, bukan dai Islam. Sama juga ketika saya ditanya bagaimana saat perannya MUI, ya sama saja. Karena MUI itu Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Ulama Islam. Jadi yang digarap adalah yang sesuai dengan selera orang Indonesia, bukan yang menurut Islam. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Wayang anak ini kritis. Yang banyak di kalangan kita ini, terutama yang paham agama ini, terkadang tidak tahu. Wallahu alam, terkadang kita bilang, mau bilangin nggak paham. Katanya profesor agama, doktor agama, dibilangin nggak paham katanya lulusan pesantren, dibilangin nggak paham katanya alumni Madinah, ini macam-macam. Kita bilang paham, kelakuannya seperti itu, kan bingung kita di luar. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kebiasaan buruk selama ini yang terjadi di kita. Ini yang harus kita kritisi juga. Orang lain yang membuat, ya, orang lain yang saya maksud, orang kafir yang buat,
kita yang orang Islam, khususnya di Indonesia ini, yang sibuk cari-cari dalilnya. Ya. Jadi orang kafir yang buat, kita yang cari dalilnya dari Quran. Kita yang cari pembenarannya dari Al-Quran. Coba. Kalau sudah, apa itu? Untuk anak-anak muda itu, apa namanya? Valentine, apa itu? Valentine Day. Coba. Kan ada itu yang membenarkan ayatnya ayat Quran di bawah. Ya ini sudah jelas produknya orang kafir sibuk cari buka Quran. Ada kok dalilnya di Quran, Qurannya disuruh ngikut, coba. Kan sama aja juga kalau saya berbicara tentang tauhidnya, Pancasila yang buat siapa kira-kira? Orang Islam atau orang kafir? Kita dibodohi Pak selama ini. Soekarno ternyata mengambil rumusan Pancasila itu dari Talmudnya Yahudi. Sudah dibongkar, kawan kamu yang buka. Harta Wijaya. Alumni kita, dari jadi penulis, jadi peneliti sekarang. Setelah dia teliti Pancasila itu, ternyata Soekarno ini mengambil dari Talmudnya orang Yahudi. Persis susunannya sama. Ditawarkan ke orang Islam sibuk cari dalilnya ketuhanan yang Maha Esa, dalilnya qul huwallahu ahad. Apa betul seperti itu? Jadi dari dulu kita begini nih caranya. Kita tidak pernah berpikir, tidak pernah mengkritisi apa yang diproduk oleh penguasa. Para ulama-ulama kita kemudian hanya membeo kepada apa yang ada. Inilah yang sangat berbahaya. Taklid yang begini ini yang sangat berbahaya. Sehingga semua keputusan yang diambil oleh penguasa dianggap itu keputusan seperti Amirul Mukminin. Saya sangat miris pada beberapa pada sidang Dewan Isbat yang lalu itu. Ya, saya tidak berbicara perbedaan itu, tapi yang saya kritisi ketika kemudian dianggap bahwa pemerintah ini adalah Amirul Mukminin, ulul amri minkum. Maka dikatakanlah yang berhak memutuskan itu adalah ulul amri. Dalam hal ini diwakili oleh Departemen Agama. Ini saya bilang, yang ngomong ini kiai besar, ustadz besar. Kita bilang nggak ngerti. Susah juga dibilang ngerti omongannya seperti itu. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ada di surah An-Nisa ayat 59 itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya. Ulul amri minkum itu bukan pemerintah seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim itu jelas. Wa in umira alaikum abdun habasyun sauda yaqudukum bi kitabillah fa alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Sekalipun nanti yang memimpin kamu seorang budak Habasya yang berkulit hitam, di dalam salah satu lafaz Imam Muslim ada tambahan ajdamul ulub, hidungnya pesek, sekalipun kata Nabi tapi yaqudukum bi kitabillah, ia memimpin kamu, membimbing kamu dengan kitabullah, fa alaikum bis-sam'i wat-tha'ah, maka kamu wajib dengar dan taat kepadanya. Inilah ulul amri minkum. Kalau dalam lafaz Imam Ahmad dikatakan yuqimu bainakum kitaballah, ia menegakkan di tengah-tengah kamu hukum dari kitabullah. Itulah pemerintah ulul amri minkum. Bukan pemerintah yang yaqudukum bil Pancasila wal KUHP, bukan itu. Tapi yaqudukum bi kitabillahi was sunnah. Inilah pemimpin kita yang sesungguhnya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita sadari. Tetapi memang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yan'auna 'anil munkar, mengkritisi kemungkaran itu bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang sangat berat.
Karena memang risikonya pasti kita akan berhadapan dengan para pelaku kemungkaran. Nah, kemungkaran yang kita hadapi ini adalah kemungkaran tauhid, kemungkaran akidah, yang kemudian itu para pelakunya adalah para al-malah, para penguasa. Sunnatullahnya itu memang demikian. Para nabi, para rasul itu berhadapan langsung dengan para al-malah. Nanti silakan dibaca di surah Al-A'raf mulai dari ayat 59 dan selanjutnya sampai ayat 100-an ke belakang. Tentang dakwah para rasul mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad itu yang dihadapi dakwahnya itu adalah para al-malah, para penguasa. Penentang tauhid utama itu penguasa, bukan penerima tauhid. Nah, jadi kalau sekarang pun juga demikian, itu sudah sunnatullah. Maka justru di sinilah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita meniti jalan para salafus saleh, para anbiya, menyampaikan dakwah ini dengan dakwah yang jelas. Jangan mencari enaknya kalau berdakwah. Kalau mencari enaknya kalau berdakwah ya memang selamat di dunia, di akhirat wallahu a'lam. Ini jamaah Allah. Apalagi kita gampang sekali sekarang ini memvonis orang-orang yang berdakwah, yang menegakkan tauhid, yang menegakkan ini, vonisnya kalau nggak Wahabi teroris. Ini dua sekarang kena, ingat ya ya, Wahabi. Kalau tahu betul itu. Bagaimana di Jawa itu kita divonis Wahabi, kita divonis teroris. Ya, ciri-ciri Wahabi yang teroris itu hafal Quran katanya. Ya, itu ciri pertama. Jadi orang yang hadis Quran itu calon teroris nanti. Ya. Ya. Kemudian yang kedua rajin sholat malam, ya mulai nggak pernah ditinggal. Nah, itu ciri-cirinya Wahabi. Yang ekstrim, yang mereka kemudian sebut istilah teroris. Macam-macam cirinya. Yang buat itu, yang merumuskan itu timnya Bangsat Mumbai. Ya, bukan Bangsat, Bang Ansat Mumbai disingkat Bangsat Mumbai. Singkatan, jangan salah paham Pak. Ya. Kan namanya Ansat Mumbai, kita panggil abang, jadi Bangsat Mumbai singkatan. Ya. Ini yang kita lihat dalam Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sehingga para dai-dai yang menerangkan tauhid dengan benar, menyampaikan apa yang ada ini, apa adanya, kita menerangkan la ilaha illallah, konsekuensi daripada la ilaha illallah itu dan ini, semuanya dicurigai, semuanya dituduh. Ditambah lagi sekarang, ya, dari kalangan kita sendiri, kita yang suka bicara begini itu khawarij. Gak tahu anda udah bicara khawarij atau belum? Kalau saya sudah dapat gelar khawarij kubra, ada tambahannya kubra di belakang. Ya. Jadi sudah ada itu, sudah sampai kemarin ada gelar saya itu, ya. Khawarij kubra. Karena kalau ngomong selalu berseberangan dengan penguasa, nah, itu khawarij. Terserah lah. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wayat'auna 'anil munkar, ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tergolong apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di atas tadi, la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Jangan sampai. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa itulah yang mayoritas yang terjadi. Nah, maka kita yang mengerti, hendaklah kita ini jangan sampai melakukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa akibatnya ketika seorang atau suatu bangsa, satu kaum kemudian meninggalkan aturan Allah seperti yang dilakukan oleh Bani Israil tadi, lalu kemudian mengganti dengan aturan dan hukum yang dibuat oleh para penguasanya, risikonya apa? Akhirnya jadi apa bangsa itu? Akhirnya bangsa itu jadi bangsa yang bertaklid kepada orang-orang kafir. Lanjutkan Al-Maidah ayat 80. Di ayat 80 Allah sudah katakan, karena akibat perbuatan mereka yang seperti itu, tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an saqitallahu 'alaihim
wa fil adabihum khalidun. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan melihat